Halo, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya Silvania dari Angkatan 2 Kelompok 2. Nah, sore kali ini kita akan mencoba untuk membahas secara singkat tentang Learning Journal 2 kita mengenai analisis isu kontemporer. Apa itu isu kontemporer? Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini sehingga solusi dan penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang. Isu-isu strategis itu banyak sekali teman-teman. Jadi kalau dilihat pada masa sekarang contohnya tuh banyak ya. Ada korupsi, kemudian narkoba, kemudian ada terorisme dan radikalis, kemudian money laundering, kemudian proxy war dan yang paling happening sekarang itu adalah cybercrime, hate speech dan juga hoax. Nah, bagaimana cara kita menganalisis isu-isu tersebut? Banyak tekniknya teman-teman, tapi ada step-step yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah pra-analisis. Kemudian, memilah atau menapis isu. Kemudian kita teruskan dengan mendalami atau menganalisis isu tersebut sehingga didapatkan alternatif penyelesaian. Nah, untuk pra-analisis, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Yang kita lakukan pertama kali, kita harus mengidentifikasi isu-isu tersebut, di mana isu-isu tersebut bisa kita lihat dan yang ada di sekitar kita. Setelah kita tahu isu-isu tersebut, kita deskripsikan isu tersebut menjadi lebih detail. Setelah tahapan pra-analisis selesai, kita bisa menuju ke tahapan selanjutnya, yaitu memilah atau menapis isu. Pada saat memilah atau menapis isu ini, kita bisa menggunakan teknik namanya teknik APKL. Teknik ini terdiri dari aktual, problematik, kelayakan, dan logis. Nah, pada teknik ini, seperti yang kita bisa baca di sini, teman-teman akan memberikan skor pada setiap isu. Contohnya saja ada 5 isu di sini A, B, C, D, E. Nah, di situ teman-teman bisa memberikan nilai berdasarkan keaktualan dari isu tersebut, problematika dari isu tersebut, dan juga kelayakan dan juga kelogisannya. Nah, dari matriks ini kita mendapatkan nilai paling besar. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai paling besar, contohnya di sini adalah pada kasus ini adalah isu C dan D. Kemudian kita akan menganalisis isu tersebut menggunakan teknik USG. Teknik USG ini adalah teknik urgency, seriousness, dan growth. Teknik ini kita sama teman-teman, pada dasarnya kita juga melakukan namanya scoring 1-5. Scoringnya tersendiri tersebut berdasarkan ke seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, kemudian seberapa serius suatu isu tersebut harus dibahas, dan seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut. Dan dari kedua isu yang terpilih tadi, didapatkan ternyata isu D adalah isu yang paling memenuhi urgency, seriousness, dan growth. Setelah kita mendapatkan isu yang paling harus kita selesaikan, kita mencoba untuk mencari penyebab dari isu tersebut atau masalah tersebut menggunakan diagram fishbone. Diagram fishbone ini ada banyak metode yang dapat digunakan. Ada 6. Yang pertama material, dilihat dari materialnya, method atau caranya, manpower atau orangnya, machine atau mesin yang digunakan, environment atau mother nature, dan pengukuran atau measurement. Nah, pada step terakhir atau alternatif penyelesaian, teman-teman bisa menemukan penyelesaian-penyelesaian apa saja di sini, sehingga teman-teman bisa menemukan tahap-tahapan apa saja. Contohnya, di sini adalah isu bahaya radikalisasi dengan penyebab insentif tidak cukup. Teman-teman akan menemukan alternatif penyelesaian, kemudian banyak tahapannya, dan hasilnya kira-kira teman-teman bisa prediksi seperti apa dan outputnya seperti apa. Untuk mendukung penyelesaian tadi, teman-teman bisa membuat jadwal kegiatan sehingga nantinya kegiatan tersebut dapat terrealisasi dengan baik dan kita lebih mudah untuk memonitor kegiatan-kegiatan tersebut. Yang terakhir, teman-teman bisa membuat simpulan. Simpulan ini teman-teman bisa membuat simpulan minimal 3 baris ya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.